Video ini saya rekam pada pukul 11:13 malam. Dan seperti biasa, seperti hari kemarin, saya belum berlatih berbicara, saya juga belum membaca buku. Jadi, video ini saya akan melakukan keduanya, membaca buku dan juga berlatih berbicara di depan kamera. Dan setelah video ini selesai, saya akan membuat video lainnya, di mana saya akan menjelaskan suatu topik tertentu dengan style presentasi. Mengapa saya melakukan hal ini terus-menerus setiap hari? Karena saya paham progres didapat dari aktivitas yang terus-menerus diulang. Kalau kamu baru melakukan satu hal satu kali, ya mana mungkin kamu bisa mahir, mana mungkin kamu bisa menjadi ahli kalau kamu saja melakukan hal itu baru satu kali. Jadi, itulah alasan terbesar saya melakukan hal yang sama secara terus-menerus karena saya paham kalau saya ingin jadi lebih baik, mahir, ahli, ya saya harus terus melakukan hal yang sama terus-menerus. Progres didapat melalui pengulangan. Dan buku yang saya baca masih sama, yaitu Keep Going by Austin Kleon. Jadi, kita mulai baca buku dan juga latihan berbicara. Metode yang saya pakai masih sama, membaca buku dengan mulut terbuka lebar, dengan volume yang tinggi, dan mengucapkannya secara pelan-pelan. Kenapa secara pelan-pelan? Karena saya melatih diri saya untuk berbicara pelan, santai, rileks, dan mudah untuk dipahami. Karena salah satu masalah terbesar saya ketika berbicara yaitu kadang ngomongnya terlalu cepat dan ujungnya menjadi belibet. Jadi, ketika saya melatih diri saya untuk berbicara dengan pelan, membuka mulut selebar-lebarnya, secara tidak langsung saya bisa mengurangi masalah ngomong terlalu cepat dan juga belibet, dan juga saya bisa meningkatkan artikulasi di setiap kata yang saya ucapkan. Jadi, mari kita baca buku 5 menit tidak apa-apa, yang penting baca buku. Keep Going by Austin Kleon. 10 Ways to Stay Creative in Good Times and Bad Times by Austin Kleon. Ujian kecerdasan tingkat pertama adalah kemampuan untuk memegang dua gagasan bertentangan dalam benak di waktu bersamaan dan masih memegang kemampuan untuk berfungsi. Sebagai contoh, kita semestinya mampu untuk melihat bahwa hal-hal tertentu tak ada gunanya, tetapi bersikukuh untuk menjadikannya sebaliknya. F. Scott Fitzgerald. Berubah itu tanda kamu hidup. Berubah itu tanda kamu hidup. Aku pernah membaca sebuah artikel surat kabar tentang perubahan iklim dan seorang yang sempat apatis berkata, kalau kamu tidak pernah mengubah pikiranmu tentang sesuatu, cubiti dirimu sendiri, mungkin kamu telah mati. Kalau kamu tidak pernah mengubah pikiranmu tentang sesuatu, cubiti dirimu sendiri. Mungkin kamu telah mati. Ow, it's sakit, jadi I'm still alive. Good. Kapan kali terakhir kamu mengubah pikiranmu tentang suatu hal? Kita takut untuk mengubah pikiran kita karena kita takut akan konsekuensi dari mengubah pikiran kita. Apa yang akan dipikirkan orang-orang? Di negeri ini, kamu diharuskan memiliki gagasan, lalu bertahan dengannya dan membelanya mati-matian. Lihatlah dalam situasi politik kita sebagai contoh. Ketika seorang politisi mengubah pikiran mereka secara publik, ia menjadi tanda kelemahan, tanda kekalahan, dan kamu tidak ingin sering mengubah pikiranmu karena amit-amit kamu akan dianggap sebagai orang yang pelin-pelan. Dan itu benar, masuk akal. Media sosial telah mengubah kita semua menjadi politisi dan brand. Politisi dan brand. Semua orang seakan mesti menjadi semua orang seakan mesti menjadi suatu brand sekarang, dan hal terburuk di dunia adalah tidak memiliki brand.
Namun, memilih satu brand berarti harus 100% yakin akan diri kita dan pekerjaan kita dan kepastian dalam seni dan dalam kehidupan bukan saja dipandang berlebihan, tetapi juga merupakan penghalang bagi penemuan. Ketidakpastian adalah dasar berkembangnya seni. Sang penulis Donald Barthelme berkata bahwa tabiat alami seorang seniman adalah ketidaktahuan. John Keck berkata bahwa ketika tidak bekerja, dia merasa mengetahui sesuatu, tetapi ketika dirinya bekerja, jelaslah bahwa dia tidak tahu apapun. Bisa dibilang inilah pekerjaanku, ucap seorang penulis skenario Charlie Kaufman. Aku duduk di meja kerjaku dan aku tidak tahu apa yang mesti dilakukan. Aku membuat penjelajahan, aku tidak tahu ke mana hal itu akan membawaku. Marshall McLuhan. Aku kira aku salah tentang segala hal, aku salah tentang itu juga. Aku kira aku salah tentang segala hal, tapi aku salah tentang itu juga. Aku kira aku salah tentang segala hal, aku salah tentang itu juga. Permohonan Dunning-Kruger, izinkan aku menjadi cukup pandai untuk mengetahui betapa bodohnya diriku dan berilah aku keberanian untuk tetap saja menjalankannya. Efek Dunning-Kruger adalah sebuah fenomena psikologis yang dirangkum oleh seorang komedian John Cleese. Orang-orang bodoh sama sekali tidak tahu betapa bodohnya mereka. It's a good thing. Sekali lagi, membaca buku itu penting, membaca buku itu bermanfaat. Jadi, kalau kamu nonton video ini dan belum baca buku atau sudah lama sekali tidak baca buku, cobalah untuk baca buku. Cobalah ambil buku yang ada di sekitarmu, buka halaman random dan coba baca 1-2 halaman. Karena baca buku itu sangat bermanfaat. Saya ngomong begini bukan berarti saya seorang kutu buku. Tidak. Habit saya dalam membaca buku itu mulai terbangun beberapa bulan terakhir. Karena saya paham, kalau saya tidak mengambil langkah untuk cari pengetahuan, ya pengetahuan itu tidak akan datang kepada saya. Saya harus membaca buku untuk dapat pengetahuan. Kalau saya tidak membaca buku, diam saja, ya saya tidak akan tambah pintar. Yang ada saya tambah bodoh. Dan ada satu quotes yang mengubah sudut pandang saya. Quotes-nya adalah, if you don't use it, you will lose it. Kalau kamu tidak menggunakan sesuatu, maka sesuatu itu akan hilang. Contohnya apa? Otak kita. Kalau otak kita tidak kita gunakan, ya lama-lama otak ini akan lemah, akan tidak berfungsi, dan kita akan, sorry to say, bodoh. Jadi, gunakan otak ini untuk berpikir, untuk belajar, untuk berpikir lebih kritis, lebih keras, agar kita tidak kehilangan fungsi otak kita. Sama seperti motor. Kalau motor kita tidak digunakan, diam saja di tempat, ya lama-lama akan rusak juga, lama-lama akan menurun kualitasnya, benar. Maka dari itu, gunakan itu. If you don't use it, you will lose it. Thank you for watching. I wish you all the best. Dan sampai jumpa di video berikutnya.